Apa yang Anda tulis itu ada rujukannya, ada dalilnya, ada argumennya, ada dasarnya. Hanya itu aja untuk persiapan Anda sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semua, teman-teman semua di channel saya, para mahasiswa yang sedang tugas akhir. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit clue kepada teman-teman yang bimbang, galau, dan ragu, tegang ya, karena mau mengikuti ujian sidang akhir. Nah, oleh karena itu maka pada kesempatan kali ini biasanya pertanyaan teman-teman, Pak, nanti kisi-kisinya apa? Nanti pertanyaan penguji itu apa? Ya, tentu pada dasarnya teman-teman sekalian, saya sama sekali tidak dapat memastikan prediksi pertanyaan penguji itu 100% seperti apa. Saya tidak bisa pastikan itu. Oleh karena itu, yang saya sampaikan hanya clue-cluenya saja. Dan saya akan hanya membahas beberapa pertanyaan yang sering mahasiswa tidak bisa menjawab dari pertanyaan dari penguji. Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Biasanya, kita mulai dari bab 1 saja. Apa di bab 1 yang paling teman-teman tidak bisa menjawab dari pertanyaan penguji? Yang ditanya biasanya adalah, apa masalah penelitian Anda? Hampir semua mahasiswa dalam satu lingkup sidang itu kadang ya, 50% lebih itu tidak bisa menjawab secara komprehensif. Apa masalah penelitian Anda? Kalaupun menjawab masalah, tetapi jawabannya berbeda dengan judul, berbeda dengan rumusan, berbeda dengan tujuan penelitian. Jadi kalau ditanya apa masalah penelitian, jawabannya bukan judul, tapi mengapa judul itu muncul. Itulah masalah penelitian Anda. Masalah penelitian bagi saya dibagi menjadi dua, ada yang bersifat negatif, ada yang bersifat positif. Kalau bersifat negatif, misalnya rendahnya kemampuan mahasiswa dalam memahami A, kurangnya perhatian siswa dalam mempelajari ini, misalnya itu kan masalah negatif. Maka kemudian muncullah solusinya, entah itu PTK, entah itu kuasi. Jadi biasanya adalah pertanyaannya, apa masalah Anda? Maka Anda jelaskan, masalah saya Pak adalah guru kurang memahami cara membuat RPP. Misalnya begitu. Sebut saja misalnya guru PAI. Kemudian muncul pertanyaan, masalahnya di mana kalau guru tidak bisa buat RPP? Nah, maka muncul pertanyaan yang kedua, mengapa itu jadi masalah? Jadi saya ulang teman-teman, masalahnya apa, mengapa jadi masalah? Teman-teman bisa nonton juga pendahuluan dalam membuat jurnal yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Sama cara berpikirnya begitu. Masalahnya adalah guru tidak bisa membuat RPP dengan baik. Muncul pertanyaan berikutnya, memang kenapa? Nah, maka disitulah kita harus menjelaskan bahwa misalnya, kan guru itu sudah kuliah Pak, mata kuliah perencanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, kurikulum, harusnya guru itu sudah mampu menyusun RPP. Nah, itulah kira-kira cara menjawabnya. Karena apa? Kebanyakan teman-teman sekalian menjawab itu apa masalahnya yang sebetulnya tidak ada masalah. Gitu. Kalau sekarang masalahnya masalah positif, misalnya begini. Masalahnya adalah motivasi kerja, Pak. Kenapa dengan motivasi kerja? Di salah satu perusahaan, Pak, itu gajinya kecil, Pak. Tetapi kinerjanya bagus, kinerjanya rajin, karyawannya teladan, jarang sekali telat, telat masuk kerja. Terus semangat motivasi kerjanya itu sangat tinggi. Nah, apa yang kira-kira membuat masalah itu atau membuat motivasi itu menjadi tinggi? Kayaknya sih Pak bukan di masalah jumlah gajinya, tapi di masalah pembagian tugasnya, tapi di masalah manajemen penggajiannya. Maka muncul judul manajemen pengelolaan upah dan hubungannya dengan motivasi belajar di perusahaan anu. Nah, harus bisa seperti itu teman-teman sekalian. Kalau ini sudah lolos, maka kesananya dijamin lancar. Jadi masalahnya apa? Kenapa dianggap masalah? Anak nggak bisa baca, masalah nggak? Belum tentu. Maka kita harus jelaskan masalahnya di mana dan kenapa menjadi dianggap masalah. Dan apa faktor penyebab masalah itu muncul. Karena hanya 3 kalimat itu. Karena itulah yang membuat judul itu keluar. Kalau itu sudah selesai, sudah. Maka ke bagian berikutnya kemungkinan Anda akan lancar menyampaikan. Pertanyaan berikutnya biasanya adalah yang kedua di rumusan. Apa sih rumusan itu Pak? Rumusan atau pertanyaan penelitian sama aja ya. Rumusan itu adalah untuk menjawab
persoalan tadi, kenapa gajinya kecil, tetapi semangat kerjanya tinggi? Maka kita curiga ini jangan-jangan ini model penggajiannya nih yang bagus. Maka kita tulis judulnya manajemen pengelolaan upah, ya, dan hubungannya dengan motivasi kerja di perusahaan anu. Nah, maka rumusan itu adalah harus menggambarkan untuk menjawab pertanyaan tadi why, kenapa, maka dibubuhkanlah dalam rumusan masalah. Jadi begitu nanti posisi rumusan masalah itu, bukan hanya sekedar bagaimana, sejauh mana, apakah ada implikasi, bukan hanya sekedar itu. Tetapi rumusan itu adalah pertanyaan atau rumusan untuk menjawab keraguan dalam penelitian tadi. Itu nomor 2 di bagian pendahuluan. Untuk lain-lainnya teman-teman biasanya jarang jadi masalah. Sekarang kita ke bab 2. Apa biasanya yang bab 2 teman-teman tidak bisa menjawab? Biasanya adalah yang teman-teman tidak bisa menjawab di bab 2 itu adalah dari sisi konsep. Konsep itu pengertian-pengertian, teori-teori, dan sebagainya. Nah, apa yang biasanya tidak bisa menjawab? Kebanyakan teman-teman mahasiswa, ujian skripsi itu menghafal. Salah teman-teman sekalian, kurang tepat. Ujian skripsi itu mayoritas adalah tes pemahaman. Jadi kalau Anda sidang, itu bukan di tes pengetahuan, tapi di tes pemahaman. Anda paham nggak terhadap skripsi yang Anda bikin? Oleh karena itu jangan didefinisikan secara word by word, ya, kata per kata. Pembelajaran adalah, bukan begitu, langsung aja. Pembelajaran daring itu seperti ini. Dari mana Anda berpendapat begitu? Merujuk pada pendapat si A, si B, si C. Harusnya begitu. Apa itu manajemen pengelolaan gaji misalnya? Pengelolaan upah. Ya, manajemen pengelolaan upah itu adalah apa? Yang dilakukan oleh manajer dalam rangka ini, begini. Langsung aja. Ringkasnya seperti apa? Nah, kebanyakan teman-teman dihafal. Jadi nggak usah dihafal, teman-teman. Yang penting dari sisi konsep itu, variabel atau fokus atau aspek pada judul itu bisa menjelaskan. Apa itu metode demonstrasi, apa itu motivasi kerja. Bukan menurut A, menurut B, itu biarin aja di bab 2. Tapi ketika dia tanya, apa itu motivasi kerja? Motivasi kerja itu ini. Udah, langsung aja. Jadi tidak akan ditanya satu persatu. Karena kalaupun kita lupa, kita bisa buka skripsinya. Itu menurut pendapat siapa? Sebentar Pak, izin buka skripsinya. Anda boleh buka skripsinya untuk melihat, oh iya Pak, ini pendapat saya diambil menurut pendapatnya ini. Udah, bisa. Apalagi angka-angka itu kita boleh lihat skripsinya. Nah, kemudian yang masih di bab 2, apalagi yang biasanya keliru? Yang biasanya keliru teman-teman di bab 2 adalah, bab 2 itu kan nanti dipakai di bab 4. Ya. Dipakai juga di bab 3 di instrumen. Yang sering salah adalah teori motivasi yang dipakai teori si A. Disusun ya sampai selesai. Indikator motivasi itu ada 5, misalnya, seumpama. Tetapi di bab 4 yang diuji hanya 2. Tapi parameter di instrumen hanya 2, bukan 5. Maka itu nanti bermasalah. Karena apa? Kita menggunakan instrumen penelitian itu tidak berdasar teori. Untuk mengukur motivasi, indikatornya 1, 2, 3, 4, 5. Menurut konsep, menurut teori orang. Tetapi di pertanyaan penelitian di angket, kok kenapa jadi 7? Nah, itu jadi persoalan. Oleh karena itu, maka bab 2, bab 3, bab 4 itu harus sinkron dari sisi parameter-parameter seperti indikator tersebut. Kemudian juga misalnya begini, implikasi kegiatan anu terhadap kualitas pembelajaran. Nah, di bab 4 itu terjawab tidak kualitas pembelajaran. Kenapa tidak terjawab? Karena di bab 2-nya itu parameter kualitasnya itu apa? Nggak ada. Jadi harus ada parameternya, teman-teman. Baik parameter secara kuantitatif maupun parameter secara kualitatif. Ya. Sekarang kita masuk ke bab 3. Mohon maaf, ini videonya agak panjang. Kita di bab 3. Apa biasa di bab 3 yang sering teman-teman tidak bisa menjawab? Pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah, apa metode penelitian yang Anda gunakan? Teman-teman ada yang menjawab kualitatif, ada yang menjawab lapangan, ada yang menjawab deskriptif, ada yang menjawab eksploratif, ada yang menjawab dasar. Yang bagus gimana Pak? Yang bagus kalau ditanya teman-teman sekalian, apa metode penelitian Anda? Anda googling aja jenis-jenis penelitian. Silahkan yang dirujuk mau siapa, mau Sumaker, mau Sugiono, bebas silahkan. Tapi pada intinya, kalau ditanya itu, jawabannya adalah, berdasarkan pendekatannya, penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan metodenya, penelitian saya menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan tingkat keilmiahannya, penelitian saya menggunakan penelitian naturalistik. Jadi yang bagus menjawabnya begitu, jangan satu. Apa penelitian Anda?
Kualitatif, Pak. Ya kan kualitatif banyak begitu ya. Jadi tidak cuma satu, kualitatif kan banyak. Nah, pertanyaan berikutnya biasanya, kenapa Anda memilih metode itu? Nah, teman-teman harus paham. Kenapa penelitian yang masalah tadi kita ungkapkan itu, kenapa pengukurannya menggunakan metode deskriptif? Kenapa Anda menggunakan korelasi? Kenapa Anda menggunakan kuasi? Itu harus ada penjelasannya. Tetapi kalau saya jelaskan di sini lumayan alasannya agak panjang, tapi pada dasarnya adalah kita harus memahami bahwa metode itu alat. Alat untuk memotong, alat untuk memecah, alat untuk membentuk. Jadi kalau masalahnya begini, dipotongnya harus pakai alat ini. Kalau problemnya begini, dianalisisnya harus pakai alat ini. Hanya itu sebetulnya. Jadi kita harus meyakinkan bahwa kalau persoalannya begini, Pak, nggak mungkin kuantitatif. Kenapa? Karena sampelnya cuma 5, Pak. Nah, misalnya begitu. Ini harus dideskriptifkan dengan dalam bentuk kata-kata misalnya. Berikutnya, di bab 3, yang teman-teman sering tidak bisa menjawab adalah sederhana pertanyaannya. Apa instrumen yang Anda gunakan? Jawabannya wawancara. Pertanyaannya berikutnya adalah, untuk apa wawancara? Untuk apa pedoman wawancara Anda gunakan? Kita jawab, untuk memperoleh data tentang ini. Siapa saja yang diwawancara? Sebutkan si ini. Data apa saja yang diperlukan? Si ini. Kemudian nanti ditanya lagi, hasil wawancara itu masuk ke mana di bab 4? Masuk ke rumusan 1, masuk ke rumusan 2, masuk ke rumusan 3, dan seterusnya. Silahkan. Sama juga, apa teknik selain wawancara? Oh, saya menggunakan angket, Pak. Ya, kenapa Anda menggunakan angket? Anda silahkan jawab. Karena datanya seperti ini, maka saya tidak bisa mewawancara. Karena pertanyaannya 20 dan hanya pilihan ganda, tidak mungkin dengan menggunakan wawancara. Tapi saya gunakan angket saja, baik skala Likert maupun skala yang lainnya. Misalnya seperti itu. Dan itu harus sinkron, teman-teman sekalian, ya. Kalau di bab 2 indikator motivasi itu 5, maka instrumen itu juga harus 5. Kemudian biasanya ditanya di bab 3, apa teknik analisis data? Kalau Anda kualitatif ya jawab aja. Ada reduksi data, display data, verifikasi, ya. Atau kalau Anda kuantitatif, jawab aja. Kami ada uji F, uji T, normalitas, homogenitas. Ya, silakan saja, dilihat saja di bab 4-nya. Nah, itu kita harus paham betul, ya. Itu baru bab 3. Sekarang kita ke bab 4. Apa biasanya di bab 4 mahasiswa yang sering tidak bisa menjawab? Biasanya di bab 4, teman-teman sekalian, adalah tidak bisa menyimpulkan dari pertanyaan atau rumusan penelitiannya. Misalnya pertanyaannya begini. Kita ke pendidikan lagi. Bagaimana peran orang tua dalam pembelajaran daring? Itu kan pembahasan itu, hasil penelitian itu banyak ya. Tetapi ternyata teman-teman sekalian tidak bisa menyimpulkan. Jadi kesimpulannya gimana? Berikutnya masih di bab 4, apa saja biasanya pertanyaan yang sering tidak bisa dijawab oleh mahasiswa? Biasanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Mana data ini? Kita tunjukkan. Mana data itu? Ini hasil dari mana? Mengapa demikian? Biasanya di bab 4 hanya pertanyaannya seputar itu-itu saja. Biasanya tidak ada yang sulit kalau di kualitatif. Tinggal kita bisa menjelaskan mana wawancaranya, mana hasil dokumentasinya, mana hasil observasinya. Dan semua teknik itu semuanya mengerucut untuk menjawab rumusan atau tujuan penelitian. Bagaimana peran orang tua dalam pembelajaran daring selama masa pandemi? Kadang mahasiswa tidak bisa jawab. Padahal harusnya kita sudah punya kesimpulan. Kesimpulannya gimana, Pak? Misalnya kita katakan peran orang tua itu masih minim, Pak. Misalnya begitu. Nah, tinggal kita menjustifikasi, membuktikan. Dari mana bukti Anda minim? Kenapa bisa minim? Jawabannya ada di pembahasan. Jadi tidak jauh, teman-teman sekalian. Pasti seputar itu juga. Contoh yang kedua, sekarang kuantitatif. Kalau kualitatif, kita tinggal bisa, kalau di bab 4 ya, kita itu hanya menunjukkan dan memastikan angka-angka ini telah dihitung dan sudah dinyatakan lolos seleksi dalam statistik. Misalnya, ini angka ini dari mana? Ya, ada 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka kita jawab itu dari angket, Pak. Nah, kebanyakan di bab 4 ada 6 pertanyaan angket, tapi di lampiran pertanyaan anketnya 8. Nah, itu yang sering banyak terjadi karena mahasiswa tanda kutip mungkin ngarang atau tidak sinkron. Nah, kita tinggal, kalau kuan itu lebih gampang, tinggal tunjukin aja, ini Pak ngambilnya dari sini ya. Nah, paling nanti ditanya. Di kuantitatif yang harus teman-teman paham adalah dari uji-ujinya itu. Nah, itu harus paham. Jadi gini, misalnya, apakah Anda melakukan uji validitas?
Kita jawab, iya Pak, saya mau melakukan uji validitas. Apa itu uji validitas? Nah, kita harus bisa menjelaskan. Hasilnya apa? Oh, hasilnya Pak, R ini lebih kecil dari L tabel. Maka dinyatakan soal adalah valid. Nah, harusnya begitu. Tapi kesimpulannya kadang kita tidak tahu. Makna dari soal valid itu apa? Makna dari soal instrumen valid adalah berarti soal itu layak untuk digunakan penelitian karena sudah dinyatakan valid. Begitu kan? Jawabannya harusnya itu, bukan kesana kemari, nggak usah. Berikutnya misalnya uji homogenitas. Nah, ketika uji homogenitas, kesimpulannya apa? Homogen, Pak. Apa buktinya? Ini Pak, ini lebih kecil dari ini sesuai dengan pengambilan keputusan ini, maka dinyatakan kelompok ini adalah homogen. Misalnya begitu. Maka muncul pertanyaan berikutnya adalah, apa kesimpulannya kalau homogen? Nah, maka kita katakan, kalau contoh di kuasi ya, contoh di kuasi. Kalau kesimpulannya homogen adalah berarti bahwa antara kelas yang dipakai ke eksperimen dengan kelas yang dipakai pembanding itu relatif apple to apple atau sepadan untuk dibuat perbandingan. Nah, itu jawaban seharusnya teman-teman paham kalau di kuantitatif. Berikutnya, misalnya ada uji normalitas. Bagaimana Anda menguji normalitas? Maka kita katakan uji normalitas dengan ini Pak, dengan ini Pak, dengan ini Pak. Misalnya, kita kan tinggal buka aja ya. Saya tidak jelaskan lagi satu-satu. Tinggal buka aja. Jadi kesimpulannya normal tidak? Oh iya Pak, berdasarkan rumus produk momen bahwa gini, dinyatakan normal. Dosen akan nanya lagi, apa makna atau arti dari tabel atau variabel yang berdistribusi normal? Nah, apa juga kalau tidak normal? Nah, data ini adalah berdistribusi normal, artinya berarti skor antara yang tinggi, rendah, dan sedang itu relatif berimbang. Tidak ada yang soal yang sangat tinggi jawabannya, tapi juga tidak ada soal yang sangat rendah jawabannya. Jadi seimbang antar responden. Artinya berarti kita itu tepat memilih responden itu. Karena kalau tidak normal, ada yang tinggi jawabannya skornya, ada yang rendah, berarti itu kita memilih penelitian itu kurang homogen. Kalau dalam kuantitatif korelasi, kurang homogen itu kurang bagus, begitu. Dan seterusnya, teman-teman, uji T, uji F, dan seterusnya, sama cara menjawabnya begitu. Maknanya apa? Uji homogenitas sudah Pak? Sudah. Uji T sudah Pak? Sudah. Apa kesimpulannya? T hitung lebih kecil dari T tabel, tak? Maknanya apa? Kita harus menyampaikan maknanya. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti ada dampak yang signifikan dengan menggunakan ini terhadap ini. Nah, itu kan jawabannya harus sampai ke situ, teman-teman sekalian. Jangan cuma kita hitung-hitungan aja. Itu kalau kuantitatif. Kita balik lagi sedikit ke kualitatif. Kalau kualitatif itu, pada dasarnya adalah kita harus memastikan argumen kita itu ada dalilnya semua. Hanya itu aja, teman-teman sekalian. Kalau kuan itu tinggal lihat aja angkanya, karena dalil di kuan itu angka, rumus. Kalau dalil di kual adalah argumen. Dari mana indikator 5? Dari sini. Pertanyaannya adalah bagaimana hasil penelitian Anda? Oh Pak, hasil penelitian di kami menunjukkan, misalnya contoh, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi itu kurang berminat untuk mengikuti program Merdeka Belajar. Dosen akan nanya, apa alasannya? Nah, disitulah argumen kita harus kuat. Makanya semuanya harus berbasis riset, harus membaca jurnal juga, dan minimal paham, teman-teman. Yang Anda tulis itu paham semuanya. Saya pastikan kalau teman-teman menulis dan semuanya paham isinya, kalau ujian pun gampang. Nah, kebanyakan teman-teman mahasiswa adalah main copy aja, copy paste, sehingga tidak bisa untuk menjawab pertanyaan sidang. Jadi, akhir kata dalam video ini, teman-teman sekalian, jangan khawatir, jangan takut untuk sidang skripsi selama Anda dibikin sendiri skripsinya dan Anda paham yang Anda tulis, maka saya pastikan Anda akan lolos ujian sidang skripsi. Dengan catatan, semua yang Anda tulis punya dalil, punya argumen. Hanya itu saja. Dari mana angket ini 20 soal? Ini Pak indikatornya dibagi sekian. Begitu. Kenapa Anda menyatakan ini tidak efektif menggunakan ini? Ini Pak hasil wawancara saya dengan 3 narasumber ini, yang 3 mengatakan tidak efektif. Udah gitu aja, teman-teman, selesai. Kesimpulannya adalah, mengapa guru PAI kurang kompeten dalam membuat RPP? Hasil wawancara saya begini Pak. Nah, paling tanya, kenapa kira-kira penyebabnya guru tidak kompeten dalam membuat RPP? Ya mungkin ketika gurunya kuliah, zaman kurikulumnya KTSP. Sementara ketika guru mengajar, kurikulumnya sudah Merdeka Belajar. Nah, RPP-nya beda lagi, sehingga guru agak kesulitan. Misalnya begitu. Jadi pastikan kalau teman-teman pingin lancar
menjawab pertanyaan sidang pada dasarnya adalah apa yang Anda tulis itu ada rujukannya, ada dalilnya, ada argumennya, ada dasarnya. Hanya itu aja untuk persiapan Anda sidang. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Selamat menempuh ujian sidang sarjana atau tesis. Mudah-mudahan lancar. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.